bahasa kita itu api-apian. Saya belajar itu biar menjadi orang yang, wah, aku lebih baik dari dia, aku lebih baik dari si fulan. Kalau niatnya begini, kemudian ditambah lagi dengan wal mubahati, niatnya itu gede-gedean, mengagung-agungkan diri. Oh, kamu sekolah di sana, berapa juz kamu dapat? Saya loh sudah 10 juz, saya loh sudah 4 juz. Kamu apa? Kecil kamu itu. Nah, kalau kita mencari ilmu niatnya untuk merendahkan orang lain, mengagung-agungkan dirinya, kemudian niat berikutnya adalah wattaqaddumi alal akron, mengungguli temannya, artinya merasa dirinya itu lebih hebat. Kamu bisa fikih? Nggak bisa. Gitu aja nggak bisa. Saya hebat. Nah, kemudian apa? Wastimalati wujuhin nasi, mencari ilmu dengan niat untuk membuat orang itu fokus pada dirimu. Artinya apa? Saya mencari ilmu, nanti kalau saya viral, oh, hebat saya, dianggap orangnya yang luar biasa. Lah, kalau kita mencari ilmu yang demikian, kemudian niatnya apa? Wajam'a hutamid dunia, ditambah lagi, kamu kenapa belajar? Oh, nanti kalau saya punya ilmu, harta saya bertumpuk-tumpuk. Nah, apa kata Imam Ghazali? Wa anta sa'in fi hadmi dinika, bahwa ketahuilah kalau niatmu itu hanya untuk unggul-unggulan dengan temanmu, untuk mencari pandangan manusia biar dianggap hebat, untuk mencari mengumpulkan dunia, maka kata Imam Ghazali, engkau adalah orang yang berjalan dalam menghancurkan agamamu. Naudzubillah min Sallallahu Muhammad. Jadi dalam belajar kita harus benar-benar menata niat sebelum datang ke pondok. Apakah ke pondok untuk keren-kerenan? Apakah ke pondok untuk biar dianggap orang, wah kamu di pondok ya hebat, iya saya hebat. Atau kenapa kamu di pondok? Wah nanti kalau saya mondok, wah bisa ceramah jadi dai, wah sekali diundang 10 juta, 20 juta, cepet kaya saya. Wah, ini niat mondok yang salah. Atau pengen saya tuh lebih baik daripada kamu. Makanya kata Gus Kausar ini, Farid mengutip dari daunnya Gus Kausar kosong. Kalau kamu mondok, baca kitab seperti ini, atau bisa ceramah di depan orang lain, kemudian kamu merendahkan orang lain, hakikatnya mondokmu tidak lulus. Mbak, kira-kira orang yang berilmu itu tidak akan merendahkan orang lain. Nah, banyak sekalian, Imam Ghazali mengatakan kalau kita nyanyi seperti itu, kita dalam rangka berjalan merobohkan agama kita. Karena pondasinya sudah salah. Belajar bukan untuk Allah Subhanahu wa taala, bukan karena Allah, tapi karena harta, karena orang lain. Nah, inilah yang dimaksud harus menata niat ketika belajar. Sallallahu Muhammad. Nah, yang berikutnya kata Imam Ghazali apa? Wa ihlaki wa bagi akhiratika fid dunya. Nah, selain kita dalam rangka merobohkan agama kita, itu kita dalam rangka menjual akhirat dengan dunia. Jadi belajar itu kalau niatnya salah, itu bisa menjual akhirat kita dengan dunia. Mas, tak kasih jawabnya. Pak Arif ngajar begini, ini hakikatnya kan perbuatan akhirat.
mentransfer ilmu, menyebarkan ilmu. Ini hakikatnya dicatat Allah di akhirat. Artinya apa? Ini harta akhirat. Nah, tapi kalau Pak Arif ngajar begini, Arif, kenapa kamu ngajar? Oh, saya dibayar, saya ngajar. Nah, ketika saya ngajar karena dibayar, maka akhirat besok saya tidak dapat, Mas. Saya dapatnya di dunia. Perlu kita pegang. Jadi ketika kita beramal akhirat, kemudian di sisi lain kita itu mempertaruhkan dunia, maka ingatlah besok akhirat kita akan jauh. Contoh begini, ada siswa menjadi imam sholat. Sholat itu perkara dunia apa akhirat? Jawab yang kencang. Sholat itu perkara dunia apa akhirat? Sepakat ya? Sholat itu perkara akhirat? Oke. Ketika si fulan itu sholat, kemudian setelah sholat ditanya, Mas, engkau menjadi imam, bacaannya kau enak, takrib fasih, kenapa demikian? Saya di belakang saya ada ustaz saya, di belakang saya dipandang oleh Pak Bagus, dipandang oleh guru-guru saya. Kalau saya nggak enak ngajinya, wah, image saya di mana? Sholatnya untuk siapa kira-kira? Untuk apa? Untuk gurunya? Untuk apa? Untuk gurunya?